Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Laula ta'ala ibadah istighfar. Wa sallallahu alaihi kita bila bersama Rasulullah wa ta'ala ila huda wa ta'ala khair tibahi wa kulli wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'aqibatu lil muttaqin amma ba'du. Bapak-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, masih melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan biografi daripada khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita pada pertemuan yang lalu telah sampai pada pembahasan bagaimana kontribusi daripada Utsman bin Affan pada masa Rasulullah SAW dan berapa banyak yang sudah disumbangkan oleh Utsman bin Affan untuk kejayaan Islam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana prestasi-prestasi yang dicapai oleh Zulnurain atau Sayyidina Utsman bin Affan pada saat beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Di antara yang terlintas di benak kita pada saat mendengar Khalifah Utsman bin Affan, banyak di antara kaum muslimin yang familiar dengan kekacauan yang terjadi di pemerintahan Utsman bin Affan. Padahal jika kita membuka sejarahnya dan memandang atau membaca dengan sudut pandang yang lebih adil, dari 12 tahun masa pemerintahan Utsman bin Affan, setidaknya 9 tahun itu adalah masa-masa yang di dalamnya penuh dengan kejayaan. Di akhir daripada pemerintahan Utsman yang berusia 12 tahun atau tepatnya di tahun ke-10, 11 dan 12 barulah muncul gejolak, dan yang sebenarnya masalah fitnah yang terjadi di masa Utsman bin Affan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya fitnah itu terbuka dan tidak pernah tertutup dengan kematian Umar. Dan benar, setelah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulailah pergeseran dari yang awalnya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cepat ataupun bisa didudukkan bareng, ternyata mulai terjadi keretakan-keretakan dan berpuncak pada terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lain. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bagaimana ternyata Utsman bin Affan itu di masa Utsman bin Affan perluasan kekuasaan Islam bisa dibilang hampir mencapai puncaknya, di mana di antara keempat Khalifah Ar-Rasyidin hanya di zaman Utsman lah wilayah Islam itu dari ujung barat sampai ke ujung timur. Dan ini menunjukkan bagaimana kepiawaian Utsman bin Affan dalam mengatur strategi dan mempertahankan wilayah Islam. Di antara sekian banyak prestasi Utsman bin Affan, yang paling menonjol adalah keputusan beliau untuk memberikan standarisasi resmi Mushaf Al-Quran. Dan ini berawal dari kejadian di lapangan. Kalau kita ingat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melalui usulan daripada Umar bin Khattab dan memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dikumpulkan dalam satu catatan
namun pada saat itu masih dibiarkan dalam kiroat yang bertebaran. Nah, pada masa itu tidak jadi masalah, karena di masa itu mayoritas sahabat adalah orang-orang Arab yang paham mengapa Allah menurunkan 37 dialog daripada bacaan Al-Quran, karena mereka ini mengenal kabilah-kabilah rekan mereka, sahabat mereka, teman mereka itu terkadang berbeda dengan dialog yang mereka ucapkan, sehingga kemudian Al-Quran itu menurunkan dengan sab'at ahrufin, dengan 7 dialek, sehingga bisa saja bacaan Bani Tamim dengan bacaan daripada Bani Daus itu akan berbeda dibandingkan bacaan-bacaan yang lain. Dan ini bisa diterima dan dipahami oleh orang-orang ataupun sahabat-sahabat Nabi di masa awal pemerintahan, baik itu di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di zaman Umar. Dan meskipun begitu masih tetap ada sedikit kesalahpahaman. Contoh ketika Umar bin Khattab pernah mengambil dan menyeret seorang sahabat yang membacakan satu ayat Al-Quran tidak sesuai dengan dialog yang Rasulullah ajarkan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar langsung mengambil, menyeret sahabat tersebut menghadap Rasulullah dan mengatakan bahwasanya si fulan ini buat-buat, bikin yang aneh-aneh. Maka Nabi menyuruh Umar untuk membaca, dan sahabat yang satunya itu juga membaca. Baru disampaikan oleh Nabi bahwasanya Al-Quran itu diturunkan melalui 7 dialog. 7 dialog ini tidak mengubah makna, tidak mengubah apa-apa, hanya dialognya saja, cara bacanya saja yang berubah. Namun setelah wilayah Islam itu berkembang dan mulailah orang-orang Ajam masuk ke dalam agama Islam, ternyata perbedaan bacaan ini membuat timbulnya satu fitnah. Perlu dicatat bahwasanya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, dan di zaman Umar, para sahabat itu berkumpul di kota Madinah. Di zaman Rasulullah jelas mereka berkumpul karena mereka langsung belajar dengan Rasulullah. Di zaman Abu Bakar dan zaman Umar ada larangan untuk kaum muslimin, para sahabat itu untuk meninggalkan kota Madinah, tidak boleh. Semuanya harus kumpul di Madinah. Dengan begitu, ketika ada permasalahan yang muncul, Khalifah Abu Bakar maupun Khalifah Umar itu bisa menanyakan hal tersebut, permasalahan tersebut kepada sahabat yang ada, kiranya permasalahan tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah. Tapi di masa Utsman bin Affan, pelarangan ini longgar. Artinya Utsman bin Affan memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk keluar dari kota Madinah dan mulai melakukan petualangan ilmiah, ngajar dan lain sebagainya. Dan ini otomatis menyebarkan dialog sahabat-sahabat tersebut. Kalau sahabat tersebut berasal dari Bani Tamim, maka Al-Quran yang dia bawa itu menggunakan dialog Bani Tamim ataupun Bani yang lainnya. Dan ini sebenarnya tidak keluar dari konteks Al-Quran, cuma cara pembacaannya saja. Tapi orang A'bujan, orang yang tidak paham tentang hal tersebut, menganggap bahwasanya ini adalah versi-versi tersendiri, sehingga mereka kemudian membanggakan bacaan mereka di hadapan bacaan teman-teman mereka, mengatakan bacaan saya lebih baik dibandingkan bacaan kamu. Padahal bacaan temannya ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan awalnya hanya sekedar perbandingan-perbandingan biasa, lama-kelamaan berubah meruncing menjadi pertengkaran. Dan itu muncul di kalangan masyarakat pada masa itu, sehingga kemudian masuk laporan kepada Umar, dan Umar mengatakan ini adalah kesempatan di mana beliau kemudian memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan manusia itu dalam satu bacaan, yaitu bacaan qiraatnya orang-orang Quraisy. Mengapa? Karena dianggap ini qiraat yang paling mudah untuk dilafazkan, dan ini juga yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di saat itulah kemudian perbedaan dialog bacaan ini hilang dan semuanya bertumpu kepada satu mushaf yang disahkan oleh Utsman bin Affan yang kemudian kita kenal dengan mushaf Utsmani. Nah, ini bukan berarti kemudian Al-Quran itu ada membaca preversi, tidak. Ini cuma cara baca saja. Contoh kalimat A dalam bahasa kita, itu sebagian ada baca E, tapi ada yang ada baca dengan kalimat yang E gitu. Nah ini logat saja, tapi secara kalimat semuanya itu sama artinya dan maknanya tidak ada yang berubah. Namun kebijakan Utsman bin Affan inilah kemudian yang memunculkan persatuan karena tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang membuat mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membaca ini. Kemudian Utsman juga tidak lupa untuk memperluas wilayah Islam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan wilayah-wilayah yang dulu sering mengganggu kaum muslimin, sehingga wilayah kekuasaan ataupun wilayah Islam di masa Utsman bin Affan itu di Afrika sampai ke kawasan Tunisia, kemudian kawasan Armenia dan Kaukasus, begitu juga Khurasan dan Sistan atau kawasan Iran Timur, begitu juga kawasan Bizantium. Sehingga dengan begitu kawasan Islam di masa Utsman bin Affan itu terbagi pada 3 benua. Ada di benua Asia, ada di benua Afrika, dan bahkan sampai ke benua Eropa. Inilah kawasan kekuasaan Islam yang berpusat di kota Madinah di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Begitu juga untuk pertama kali Utsman bin Affan juga menginstruksikan untuk membuat sebuah armada angkatan laut bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu memegang jabatan sebagai gubernur Syam. Karena berdasarkan laporan bahwasanya orang-orang yang berasal dari Bizantium, dari Romawi itu banyak menyerang melalui penggunaan kapal. Maka Utsman bin Affan kemudian memerintahkan kepada anggotanya untuk membuat armada angkatan laut. Dan sebelumnya ini tidak ada, di zaman Nabi tidak ada namanya angkatan laut, di zaman Abu Bakar tidak ada, bahkan di zaman Umar belum ada. Utsman lah yang kemudian yang menetapkan membentuk armada angkatan laut, dan bukan cuma sekedar terbentuk karena bagusnya pelatihan sampai-sampai pada saat mereka bertemu dengan Bizantium dalam satu pertempuran laut yang terkenal, yang dikenal juga dengan Battle of Dumas atau dalam bahasa Al-Quran dengan perang Zatus Sawari. Nah ini di saat itu kaum muslimin yang baru saja membentuk armada laut, kemudian baru saja melatih dengan intensif, bisa mengalahkan armada Bizantium yang bahkan sudah berpengalaman lebih lama dibandingkan kaum muslimin. Kemudian dari sisi pemerintahan dan administrasi, Utsman bin Affan mulai menerapkan sistem penggajian. Jadi pegawai sudah mulai digaji dan dicatat, begitu juga wilayah administrasi juga dibagikan sesuai dengan orang-orang yang beliau berikan kepercayaan. Nah, di zaman Utsman juga mulai kaum muslimin mencetak dan mendistribusikan dinar dan dirham, di mana standar ukuran dan berat logam dinar dan dirham ini telah distandarisasi oleh Utsman bin Affan, sehingga dengan begitu yang awalnya mereka menggunakan mata uang orang-orang Romawi ataupun orang Persia itu sudah tidak lagi mereka gunakan, tapi sudah menggunakan mata uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu sendiri. Begitu juga Utsman bin Affan adalah orang yang mengembangkan Masjid Nabawi
Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya Utsman bin Affan ini menyumbangkan sekitar 130 miliar dari harta pribadinya untuk membebaskan lahan-lahan di sekitar kota Madinah. Dan itu kemudian menjadi salah satu proyek, yaitu perluasan Masjid Nabawi. Perluasan Masjid Nabawi itu kalau kita bahas dulu, namanya Masjid Nabawi awalnya lantainya pasir, dindingnya batu yang tidak disemen, atapnya dari pohon kurma. Nah, ini juga masih berlaku di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak terlalu banyak perubahan. Dan inilah alasan kalau kita baca di hadis seorang Badui datang kemudian pipis di pinggir masjid. Alasannya kenapa kok bisa sampai sejorok itu? Pertama, dia Badui, tidak mengetahui tata krama. Kedua, dia memandang karena lantai masjid itu masih pasir, dia menganggap itu sama aja dengan di luar. Maka dia pipis di dalam masjid. Yang mana para sahabat pada saat itu ingin menyerangnya, tapi Rasulullah tegah, jangan sampai nanti kalau diserang dia lari, malah bekas pipisnya kemana-mana. Lalu Nabi kemudian memerintahkan untuk mengguyur tempat tersebut dan menutupi dengan pasir. Ya, kenapa bisa sampai segitu? Ya karena pada saat itu lantainya yang pasir. Kalau yang sekarang ya nggak bisa, nggak boleh. Begitu juga kalau zaman dulu mereka naik bawa sendal masuk ke dalam, ya karena lantainya pasir. Jadi kalau sekarang memaksakan diri masuk ke masjid pakai sendal, ya ini artinya nggak ngerti konteks daripada hadis tersebut dan kondisi daripada masjid pada saat itu. Jadi kalau saat ini ya nggak ada namanya masukkan sendal masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena kondisi masjid di zaman Rasulullah dengan kondisi masjid zaman sekarang itu berbeda. Nah, kemudian masih banyak lagi hal-hal yang menjadi perhatian daripada Utsman bin Affan. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.